Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugrah Darmawan, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Cimone. Dalam video ini, saya akan menyampaikan analisis kebangsaan dari pidato Presiden kita Bapak Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar Kairo yang disampaikan pada tahun 2024. Pidato ini kaya akan makna, struktur, dan strategi retorika. Dalam bagian pertama, Bapak Prabowo mengangkat nama-nama besar yang pernah menuntut ilmu di Al-Azhar. Nama-nama ini tak hanya menunjukkan kedekatan Indonesia dan Mesir, tapi juga membangun fondasi historis dan keagamaan dalam pidatonya. Mari kita simak cuplikan berikut. Ribuan alumni Al-Azhar dari Indonesia, sudah banyak ulama dan pemimpin Islam di Indonesia pernah belajar di sini. Di antaranya yang paling terkenal Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kita kenal sebagai Gus Dur. Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7, Profesor Dr. Quraish Shihab, tokoh besar Nahdlatul Ulama yang pernah juga menjadi Rois Am, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, Gusmus, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, Profesor Dr. Alwi Shihab. Dan saya kira masih banyak lagi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Indonesia. Cuplikan ini memperlihatkan strategi retoris etos membangun kredibilitas dengan menyebut nama-nama ulama besar yang dihormati. Bahasa yang digunakan formal, penuh penghormatan, dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah umat Islam Indonesia. Setelah menyampaikan tokoh-tokoh penting, Pak Prabowo melanjutkan pidatonya dengan mengulas hubungan historis antara Indonesia dan Mesir. Di bagian ini kita melihat bagaimana Bapak Prabowo menekankan sejarah penting hubungan diplomatik Indonesia dan Mesir, terutama saat awal kemerdekaan. Yuk kita simak cuplikan selanjutnya. Saya dengan Presiden Al-Sisi, kemudian dengan menteri-menteri beliau dan delegasi saya, kita telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya adalah kita ingin meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir yang pernah sangat dekat dulu, karena Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, yaitu Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, begitu kita proklamasikan kemerdekaan kita, Mesir negara yang pertama mengakui kita, dan akhirnya beberapa negara lain yang ikut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam cuplikan ini, strategi patos muncul melalui pembangkitan rasa bangga nasional. Kata-kata seperti tanpa ragu dan bersejarah menumbuhkan semangat patriotisme. Ini juga memperlihatkan bagaimana hubungan emosional antar bangsa dibangun dengan bahasa persuasif. Selanjutnya, pidato Pak Prabowo mengarah ke nilai toleransi dan keberagaman yang dipelajari dari Gus Dur. Bagian berikut menampilkan bagaimana Gus Dur menjadi inspirasi kepemimpinan yang inklusif dan toleran. Perhatikan bagaimana Pak Prabowo menyampaikan nilai ini dengan penuh penghormatan. Selanjutnya cuplikan berikut. Saya ingat salah satu
langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka-mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa. Dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Bahasa seperti menjaga semua gereja ini yang membanggakan, dan leadership Gus Dur memperlihatkan semangat pluralisme, penggunaan gaya bahasa, repetisi, dan nada yang lembut menciptakan suasana haru, sekaligus menanamkan nilai inklusivitas dalam pikiran audiens. Dari sisi moral dan nilai, Pak Prabowo kemudian beralih ke ranah politik praktis tentang tekad memberantas korupsi dan respon terhadap kritik. Dalam bagian ini, Pak Prabowo menyampaikan reaksi terhadap kritik publik dan menegaskan langkah pemberantasan korupsi. Suasana pidato menjadi lebih tegas dan berani. Mari kita simak cuplikan berikut. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian, yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Bahasa yang digunakan menjadi lebih konfrontatif, namun dalam koridor formal ini menunjukkan strategi retoris logos menggunakan kata, data, dan logika untuk memperkuat argumen. Nada suara meninggi menandakan ketegasan dan keseriusan. Setelah menegaskan sikap anti korupsi, Pak Prabowo menekankan bahwa kekayaan Indonesia harus dikelola untuk seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit. Perhatikan bagaimana Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk melindungi sumber daya Indonesia dan membaginya secara adil bagi seluruh rakyat. Berikut cuplikan kelimanya. Saudara-saudara sekalian, kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih
berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Kalimat ini syarat dengan nilai keadilan sosial. Pengulangan kata menjaga dan dinikmati oleh seluruh rakyat menjadi bentuk retorika repetisi yang menguatkan pesan keadilan. Sekarang, mari kita simpulkan analisis bahasa secara keseluruhan. Dari segi gaya bahasa, Pak Prabowo menggunakan bahasa baku dan formal khas pidato kenegaraan. Banyak istilah pemerintahan dan hukum digunakan untuk membangun wibawa dan retorika yang ia menggabungkan etos kredibilitas, patos emosi, dan logos logika secara seimbang. Nada dan intonasi yang digunakan, nada berubah-ubah sesuai topik, lembut saat bicara tentang Gus Dur, tegas saat membahas korupsi. Ini menunjukkan kontrol dan kesadaran terhadap audiens. Struktur kalimat umumnya pendek dan langsung memudahkan pendengar menangkap pesan. Dan pemilihan kata mengandung diksi kuat seperti saya bersihkan, saya tidak ragu-ragu, hingga seluruh rakyat Indonesia untuk menekankan komitmen dan keberpihakan. Dan untuk argumentasi, pidato ini menunjukkan kemampuan argumentasi yang kuat dengan beberapa pendekatan, yaitu penguatan moral, mengangkat Gus Dur sebagai figur teladan, penguatan historis, menyebut Mesir sebagai negara pertama pengaku kemerdekaan Republik Indonesia. Penekanan logis, menyampaikan program dan pencapaian seperti pemberantasan korupsi. Seruan emosional, mengajak rakyat dan aparat berpihak pada bangsa. Ini menunjukkan bahwa pidato ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan motivasi secara sistematis. Dari 5 cuplikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pidato Bapak Prabowo Subianto di Al-Azhar menggunakan bahasa formal dan efektif, kaya akan retorika, emosional, dan logis, menyentuh isu kebangsaan, toleransi, dan anti korupsi, mampu menyampaikan pesan secara tegas namun humanis. Ini menjadikan pidato ini sebagai contoh yang sangat baik dalam kajian bahasa politik dan retorika kenegaraan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.